warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Oke, kakak kembali lagi membahas soal-soal untuk persiapan adik-adik menuju ujian mandiri. Nah, hari ini kita akan membahas soal TKB SMUK 4 ya. Jadi tes kemampuan belajar ini merupakan part 6. Jadi bagi adik-adik yang belum menonton part 1 sampai part 5-nya, silakan aja cek videonya atau lebih gampangnya cek aja di playlist soal SMUK 4. Jadi semua ada di sana. Oke. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu support kakak dengan like ya, komen dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar adik-adik nggak ketinggalan informasi dari kakak. Kalau udah kakak mengucapkan terima kasih, yuk kita simak video yang satu ini. Oke, kali ini kakak akan membahas tes verbal yang bagian silogisme atau penarikan kesimpulan. Oke ya, jadi kita bahas dulu soal yang pertama. Oke, jadi bisa anggap ini semua siswa SMA 9 dinyatakan lulus UN dan Ira siswa SMA 9. Jadi ini kita bisa anggap ini adalah yang bagian P-nya, ini lulus UN-nya kita anggap aja sebagai Q. Nah, sebenarnya kalau adik-adik pernah bahas soal ini kan nggak terasa kali soalnya itu sulit. Nah, kemudian Ira adalah siswa SMA 9, jadi ini kita anggap sebagai yang P-nya. Gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya dia bilang semua siswa SMA kelas 9 dinyatakan lulus UN, otomatis Ira adalah siswa SMA 9. Jadi semua siswa SMA 9 itu adalah termasuk Ira salah satu siswanya. Berarti kesimpulan yang kita dapatkan adalah apa? Berarti adalah yang lulus UN-nya. Jadi yang kita coret itu yang bagian P-nya. Berarti yang Ira ini adalah dinyatakan lulus UN gitu. Bisa ya, jadi jawabannya adalah option A. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pupuk memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. Jadi ini pupuk. Nah, jadi pupuk ini kita anggap yang sebagai P-nya. Oke. Memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. Berarti ini adalah Q-nya. Dan X adalah pupuk, gitu kan? Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulannya yang mana nih, gitu ya? Oke, kalau dia udah bahas pupuk juga di sini tuh, kalau dibilangnya X berarti ini adalah si PQ. Ini kita anggap R-nya lagi karena dia udah beda nih labelnya. Nah, ini kalau dia bilang pupuk ini bisa kita anggap P sama dengan ini. Nah, kalau pupuknya kita coret berarti ini bisa kesimpulannya X adalah unsur yang berguna bagi tanaman. Nah, gitu ya. Jadi si P-nya kita coret. Nah, tinggallah kesimpulannya si X ini memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, jadi gampang ya. Oke, kita baca soal nomor 3. Ketika belajar di ruangan B atau C, semua orang menggunakan kipas angin. Jadi kalau ketika belajar di ruangan B atau C, mereka menggunakan kipas angin. Oke. Alex belajar di ruangan B. Jadi di sini di ruangan BC, Alex belajar di ruangan B. Semua orang menggunakan kipas angin. Nah, kira-kira apa nih kesimpulannya? A. Alex menggunakan kipas angin. Benar nggak kira-kira Alex menggunakan kipas angin? Benar ya. Kenapa? Karena kata kuncinya semua. Kalau semua berarti salah satunya Alex dong. Alex belajar di ruangan B. Kalau katanya dia di ruangan B, itu dia belajar atau C, berarti semua orang tuh bakalan gunain kipas angin. Berarti kesimpulannya bisa kita tarik si Alex ini menggunakan kipas angin adalah option A. Oke, kalau misalnya Alex tidak menggunakan kipas angin, nggak mungkin karena dibilangnya semua. Nah, kalau semua orang udah pastinya Alex itu adalah bagian dari semua orang itu. Jadi yang ini nggak mungkin ya adik. Apalagi Alex menggunakan bukan kipas angin, nggak ada karena dibilang di sini kan. Intinya Alex belajar di ruangan B. Otomatis kalau orang yang belajar di ruangan B ini atau C dia akan menggunakan kipas angin. Jadi ini nggak mungkin. Oke ya, gampang kok ya. Semangat. Next soal nomor 4. Semua yang teringat pernah dicatat. Berarti ini yang P, ini Q-nya. Sebagian pengalaman pahit masih teringat. Berarti
sampai ke sini, yang pahitnya bisa kita anggap sebagai variabel R-nya, sedangkan yang masih teringat ini kita anggap P sama yang ini, ya kan? Nah, kalau misalnya dibilang di sini semua dan ada sebagian, itu kesimpulannya adalah bisa jadi sebagian ya, gitu. Coba kita lihat dulu. Semua yang teringat pernah dicatat. Sebagian pengalaman pahit masih teringat. Berarti sebagian pengalaman pahit masih teringat. A. Semua pengalaman pahit pernah dicatat. Oke. Gimana nih menurut adik-adik? Kurang tepat ya. Jadi ini kurang tepat. Sebagian pengalaman pahit pernah dicatat. Ya, ini juga benar nih. Karena kan bilangnya sebagian ya, berarti ada sebagian pengalaman pahit pernah dicatat. Gitu. Kalau semua pengalaman pahit adalah yang teringat, ya nggak mungkin juga ini kesimpulannya, karena ini udah sama nih yang bagian di sininya. Ya kan? Harusnya P-nya tuh dicoret dong, tinggallah sebagian pengalaman pahit pernah dicatat. Jadi R sama Q yang kita ambil. Itu gak ada lagi. Oke, jadi jawabannya lebih tepat itu adalah option yang B. Oke, next soal nomor 5. Ketika mendaftar SBMPTN, setiap peserta harus memiliki KAP dan PIN. Rinaldi mendaftar SBMPTN. Oke, kalau dia mendaftar SB ini kita anggap P, ini Q, ini adalah P-nya misal ya. Nah, berarti kesimpulannya adalah Rinaldi, kalau dibilangnya SBMPTN berarti sisa dong Rinaldi itu ya, dia memiliki KAP dan PIN dong, ya kan? Itu kesimpulannya. Oke. Berarti ini jawaban lebih tepatnya mana? Rinaldi memiliki KAP dan PIN. Jadi ini lebih tepat jawabannya adalah option D. Sebenarnya gini, kalau misalnya dia P Q ya, kalau di sini P berarti kesimpulannya adalah Q, ya kan? Kalau misalnya P Q ya, kalau di sininya juga P dengan R berarti kesimpulannya adalah Q sama R gitu. Ingat aja seperti itu ya, pokoknya yang sama tuh yang dicoret gitu. Nomor 6, semua penipu pandai bicara dan ramah. Ini semua penipu pandai bicara dan ramah. Oke, Tuan M tidak ramah, tetapi pandai bicara. Oke, pandai bicara. Berarti ini kita anggap yang P, ya. Ini Q-nya. Ini negasi berarti ya, Tuan M tidak ramah. Berarti ini negasi Q dan tetapi pandai bicara. Berarti ini P. Oke, jadi kesimpulan lebih tepat itu adalah yang mana? Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. Belum tentu ya, kenapa? Karena semua penipu pandai bicara dan ramah. Nah, kalau misalnya Tuan M tidak ramah, otomatis dia bukan penipu dong, walaupun dia pandai bicara gitu. Jadi kalau Tuan M seorang penipu yang tidak ramah, belum tentu dia seorang penipu, ya kan? Kan kata kuncinya ada kata dan. Tetapi dia hanya pandai bicara kan bilangnya gitu. Kalau Tuan M seorang penipu yang pandai bicara dan tidak ramah, juga belum bisa kita simpulkannya dia itu seorang penipu gitu, walaupun dia pandai bicara gitu. Jadi ini belum tentu. Oke, kita lanjutkan. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Nah, ini mungkin lebih tepat ya. Jadi Tuan M itu walaupun dia tidak ramah, belum tentu dia seorang penipu meskipun dia pandai bicara. Oke, jadi jawabannya itu lebih tepat adalah option D. Next soal berikutnya. Bila naik kereta api harus membayar konten atau memakai tiket abonemen. Badu naik kereta api. Oke, padahal tidak membayar kontan. Oke. Jadi ini kita anggap aja bila naik kereta api harus membayar kontan ini. Kita anggap aja ini P-nya.
atau memakai tiket abonem kita anggap sebagai Ki-nya. Nah, Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan, gitu kan? Berarti ini yang sebagai P-nya. Nah, si Badunya tuh variabel lain nih. PQ kita anggap aja nih R gitu. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bagaimana Badu tidak membayar untuk naik kereta api. Kalau Badu tidak membayar tapi dia bisa naik kereta api, ini belum dikatakan kesimpulan ya, karena kita kan menghabiskan premis yang sama gitu. Jadi ini belum tentu. Yang B, Badu membayar kontan untuk naik kereta api. Sedangkan di soal dia tidak membayar kontan, kata kuncinya di sini. Berarti ini salah. Badu membayar dengan tiket abonemen. Nah, kira-kira ini benar nggak? Bisa jadi. Kenapa? Karena kalau bila dia naik kereta api, dia kan harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Jadi kalau Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan, otomatis dia memakai tiket abonemen gitu. Jadi ini lebih tepat adalah option C. Kalau Badu tidak mempunyai tiket abonemen, salah juga ini, ya kan? Padahal dia naik kereta api gitu. Otomatis kalau dia tidak membayar kontan, berarti dia menggunakan tiket abonemennya. Badu tidak mempunyai uang kontan, nggak mungkin kan, dia nggak jelasin dia tidak mempunyai uang kontan. Padahal dia cuma menjelaskan tidak membayar kontan gitu. Jadi ini lebih tepat jawabannya adalah option C. Oke, bisa adik? Oke ya. Oke, untuk soal nomor 8 itu jadiin aja PR. Silahkan jawab di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Ya, jangan lupa di like dulu, komen, dan subscribe, dan juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.